Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Krisna Hernanda dari PGMI 5A. Dalam video ini saya akan membahas tentang globalisasi dan tantangannya di Indonesia. Globalisasi adalah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dari cara kita berkomunikasi, belajar, hingga berbelanja. Semuanya sudah dipengaruhi oleh globalisasi. Nah, untuk memahami lebih dalam, mari kita mulai dari pengertiannya dulu. Kata globalisasi berasal dari kata global yang berarti mendunia dan ization yang berarti proses. Artinya, globalisasi adalah proses yang membuat dunia terasa tanpa batas, di mana interaksi antar negara dan antar budaya terjadi begitu cepat. Secara sederhana, globalisasi adalah proses mendunianya berbagai aspek kehidupan manusia akibat kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Contohnya, saat kita membeli barang dari luar negeri secara online, atau mengenal budaya negara lain lewat media sosial, itulah wujud nyata globalisasi. Setelah tahu pengertiannya, sekarang kita lihat dulu apa saja dampak globalisasi dalam kehidupan kita. Globalisasi tidak selalu buruk, karena sebenarnya banyak juga dampak positifnya. Di bidang ekonomi, globalisasi membuka peluang pasar yang lebih luas dan mendorong masuknya investasi serta teknologi baru. Dalam sosial budaya, masyarakat menjadi lebih terbuka dan kreatif karena adanya pertukaran budaya. Di bidang politik, globalisasi memperkuat kerja sama antar negara serta menumbuhkan nilai demokrasi. Dan dalam pendidikan, globalisasi mendorong sistem belajar modern seperti e-learning dan pertukaran pelajar antar negara. Namun, di balik berbagai keuntungan itu, globalisasi juga membawa dampak negatif yang harus kita waspadai. Kalau tadi kita bicara soal manfaat, sekarang mari kita lihat sisi lainnya, yaitu dampak negatif globalisasi. Dalam bidang ekonomi, banyak usaha kecil sulit bersaing dengan perusahaan asing yang modalnya besar. Di bidang sosial budaya, nilai-nilai tradisional mulai tergeser oleh budaya luar yang lebih populer. Dalam politik, negara kadang terpengaruh kebijakan asing karena hubungan global yang terlalu erat. Dan di pendidikan, masih ada kesenjangan akses teknologi antara daerah maju dan tertinggal. Dari sini kita tahu bahwa globalisasi membawa dua sisi, positif dan negatif, yang sama-sama perlu dihadapi dengan bijak. Lalu, bagaimana dengan tantangannya bagi Indonesia? Salah satu hal yang paling berat dalam era globalisasi adalah tantangan yang harus dihadapi setiap negara, termasuk Indonesia. Pertama, persaingan global yang makin ketat, terutama di bidang ekonomi dan lapangan kerja. Kedua, ketergantungan ekonomi terhadap negara maju bisa membuat negara berkembang rentan terhadap krisis global. Ketiga, budaya lokal sering tergerus oleh budaya luar. Dan keempat, masih ada kesenjangan pendidikan dan teknologi antar wilayah. Tantangan ini menunjukkan bahwa kita tidak cukup hanya menerima globalisasi, tapi harus siap menghadapinya secara cerdas. Untuk menjawab semua tantangan tadi, tentu kita harus memiliki sikap kritis dalam menghadapi globalisasi. Di bidang ekonomi, mari mulai dari diri sendiri dengan mencintai produk lokal dan mendukung UMKM. Dalam sosial budaya, kita bisa tetap mengikuti tren dunia, tapi jangan melupakan jati diri bangsa. Di bidang politik, penting untuk memperkuat nasionalisme dan partisipasi rakyat agar kedaulatan tetap terjaga. Sedangkan dalam pendidikan, kita perlu meningkatkan literasi digital, berpikir kritis, dan membangun karakter yang kuat. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku aktif di era globalisasi. Kalau kita lihat dari keseluruhan, globalisasi membawa peluang dan tantangan sekaligus. Ada banyak manfaat yang bisa kita ambil, tapi juga risiko yang harus diwaspadai. Kuncinya adalah bersikap adaptif, kritis, dan tetap berkarakter kuat. Jika kita mampu menjaga identitas dan menggunakan globalisasi secara bijak, maka globalisasi justru akan menjadi jalan menuju kemajuan bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya tentang globalisasi dan tantangannya di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.